Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Angga Pratama. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang Linux Mint. Tetapi sebelum memasuki materinya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 2, yaitu 1. Dito Kurnia dengan NIM 210180043. Yang kedua, Kesha Aulia dengan NIM 210180055. Yang ketiga, Abdul Hanif Akbar dengan NIM 210180067. Yang keempat, Bella Amanda Putri dengan NIM 210180072. Yang kelima, Rizka Eka Putri dengan NIM 210180097. Dan yang terakhir, Sri Sutriani dengan NIM 210180166. Baik, saya moderator Bella Amanda Putri dengan NIM 072 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Linux. Linux adalah salah satu sistem operasi yang cukup umum untuk kita ketemui. Seperti Windows, iOS, macOS, Linux juga digunakan pada komputer, perangkat pintar, bahkan sampai ke server perusahaan. Linux juga merupakan salah satu sistem operasi yang memiliki banyak versi. Macam-macam Linux tersebut bisa dikembangkan secara bebas oleh siapapun. Dan Linux dapat digunakan, didistribusikan, dan dimodifikasi oleh siapapun secara bebas juga. Dan di sini saya akan menjelaskan juga mengapa sih kelompok kami memilih Linux Mint untuk diinstal pada tugas kali ini. Pasti ada beberapa alasan. Jadi alasannya yaitu gini, Linux Mint mampu bertahan pada persaingan distro Linux lainnya, terutama pada perangkat keras yang tergolong lama. Linux Mint juga merupakan salah satu Linux yang populer dikarenakan bisa digunakan secara gratis dan mendapatkan dukungan multimedia penuh serta user friendly. Jadi maksud user friendly di sini tuh Linux Mint bisa digunakan dengan nyaman dan mudah oleh siapapun, termasuk ke pengguna pemula Linux. Linux Mint juga merupakan Linux yang mempunyai kecepatan bervolume yang lebih baik dibandingkan Linux lainnya. Dan dalam Linux Mint, virus yang menyerang juga tidak sebanyak pada sistem operasi lainnya. Itulah mengapa kelompok kami memilih Linux Mint untuk diinstal di tugas kali ini. Dan kita memasuki pengenalan Linux Mint yang akan dibacakan oleh rekan kelompok saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Kesha Aulia dengan NIM 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Linux Mint. Linux Mint adalah sistem operasi komputer yang dirancang untuk bekerja pada sistem modern, termasuk umumnya x86 dan x64. Linux Mint dapat disejajarkan dengan sistem operasi Microsoft Windows, Apple macOS, dan FreeBSD. Linux Mint juga dirancang untuk dapat dipasang bersama sistem operasi lainnya, termasuk yang tersebut di atas, dan dapat secara otomatis mengatur sebuah lingkungan dual boot atau multi boot, di mana pada tiap kali komputer dihidupkan, pengguna diberikan pilihan sistem operasi manakah yang akan dijalankan selama pemasangan. Adapun sejarah Linux Mint. Linux Mint adalah sistem operasi yang sangat modern. Pengembangannya dimulai pada tahun 2006. Meski relatif baru, namun Linux Mint dibangun menggunakan perangkat-perangkat lunak yang telah matang
dan terbukti kemampuannya. Termasuk diantaranya kernel Linux, perkakas GNU, dan desktop Mac. Linux Mint juga bergantung pada Ubuntu dan proyek Debian dan menggunakan sistem mereka sebagai dasarnya. Proyek Linux Mint berpusat pada bagaimana membuat desktop yang lebih bermanfaat dan lebih efisien untuk tugas sehari-hari yang dilakukan pengguna biasa. Di balik desktop, sistem operasi juga menyediakan sebuah koleksi besar dari perangkat lunak dan seperangkat layanan yang terpadu dengan baik. Ketenaran Linux Mint meningkat dengan sangat dan kian hari semakin banyak orang yang menggunakannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih kepada moderator, saya Abdul Hanif Akbar dengan NIM 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan Linux Mint. Tujuan dari Linux Mint adalah untuk menyediakan sebuah sistem operasi desktop yang dapat digunakan pengguna rumahan atau perusahaan secara cuma-cuma dengan seefisien, semudah, dan seelegan mungkin. Satu dari ambisi proyek Linux Mint adalah untuk menjadikannya sistem operasi terbaik yang ada dengan membuatnya mudah bagi orang untuk mampu menggunakan teknologi maju, bukan dengan menyederhanakan dan dengan demikian mengurangi kemampuannya, bukan pula dengan meniru pendekatan yang diambil para pengembang lain. Selanjutnya ada kelebihan Linux Mint. Yang pertama, dapat langsung digunakan dengan dukungan multimedia penuh dan penggunaan yang mudah. 2. Dapat digunakan pada komputer berspesifikasi rendah. 3. Linux Mint dapat digunakan secara gratis atau tanpa membayar. 4. Aman dan handal, berdasarkan pendekatan konservatif untuk pemutahiran perangkat lunak, sebuah update manager yang unik, dan kekuatan arsitektur Linux. Linux Mint hampir tidak membutuhkan perawatan, tidak memerlukan antivirus, anti-spyware, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Kepada moderator, saya Dede Kurnia, NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan Linux Mint. Linux Mint memiliki kelemahan seperti terbatasnya dukungan untuk driver perangkat seperti printer maupun kartu grafis NVIDIA. Kelemahan berikutnya yaitu aplikasi yang dapat berjalan di Linux Mint tidak begitu banyak karena para pengembang jarang membuat program. Adapun aplikasi yang terinstal, di sini ada Blender, yaitu untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, 3D interaktif, dan permainan video. Selanjutnya ada GIMP, yaitu untuk membuat grafik dan logo, mengubah resolusi, memotong foto, dan mengubah warna. Selanjutnya ada VLC, yaitu untuk memutar multimedia lintas platform, grafis, dan bersumber terbuka yang dapat memutar DVD, CD audio, dan VCD. Selanjutnya GitHub, yaitu untuk menampilkan thumbnail dari gambar-gambar di dalam direktori. Selanjutnya ada web browser, yaitu untuk mengarahkan pengguna pada alamat website yang dituju. Terakhir ada Sublime Text, yaitu untuk menulis berbagai kode program dan memodifikasi file format apapun. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih kepada moderator. Saya Sri Sutriani dengan NIM 166. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan penginstalan Linux Mint. Yang pertama, install file Linux di Google, pilih yang versi Cinnamon Edition. Lalu yang kedua, download aplikasi untuk proses booting.
Rufus di Google versi terbaru. Yang ketiga, buat booting di Rufus melalui flashdisk dan memasukkan file Linux ke dalamnya dan disetting. Yang keempat, membuat alokasi partisi untuk Linux Mint di data D minimal 50 GB. Yang kelima, setting boot di BIOS. Yang keenam, proses install dengan cara membuat partisi untuk Linux Mint di Linux. Yang ketujuh, melakukan percobaan dual booting ke Linux Mint dan Windows. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rizka Eka Putri dengan NIM 097 akan menjelaskan demo tentang Linux Mint. Pada tampilan pertama, ada welcome to Linux Mint. Nah, di sini kita masuk ke bagian menu. Menu itu layaknya Windows. Menu itu sebagai startnya ya. Di sini ada all application, yaitu semua aplikasi yang ada di dalam Linux Mint tersebut. Nah, di sini ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di dalam Linux Mint. Terus yang ini berdasarkan kategorinya. Yang pertama ada kategori aksesoris, yang kedua ada kategori grafik, yang ketiga ada kategori internet, yang keempat ada kategori office dan lain sebagainya. Nah, di sini ada terminal. Terminal ini fungsinya biasanya untuk menginstal aplikasi, namun menginstal aplikasi itu ada dua cara yang saya ketahui. Yang pertama dari terminal dan yang kedua yaitu dari software manager. Software manager itu seperti di Android ada Play Store namanya, dan di iOS ada App Store. Software manager ini untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang ingin kita install di dalam Linux Mint. Seperti di sini ada aplikasi Wine, aplikasi Google, aplikasi FileZilla, aplikasi WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Lalu di sini ada File Manager. File Manager itu isinya ya sama seperti Windows. Ada home, ada desktop, ada dokumen, ada musik, ada pictures, ada video, ada tempat sampah juga. Di sini kami menginstal Linux Mint. Linux Mint adalah salah satu jenis distro Linux yang open source. Distro Linux ini dapat digunakan dengan gratis dan mudah digunakan atau user friendly. Selain itu, dapat dikustomisasikan sesuai dengan keinginan penggunanya. Linux Mint merupakan salah satu alternatif untuk Microsoft Windows
Linux Mint memiliki beberapa versi, yaitu Cinnamon, Mint, dan Express, yang juga banyak digunakan karena memiliki banyak kelebihan. Tapi kelompok kami memilih untuk menginstal Linux Mint yang Cinnamon karena Cinnamon lebih populer daripada versi Linux Mint lainnya karena memiliki fitur-fitur baru. Kenapa Linux Mint itu populer? Karena Linux Mint mampu bertahan pada persaingan distro Linux, terutama pada perangkat keras yang tergolong lama. Distro Linux ini digunakan karena gratis dan mendapatkan dukungan multimedia penuh serta user friendly. Pengguna pemula pun dapat dengan mudah menggunakan Linux Mint. Pada Linux Mint, virus yang menyerang tidak sebanyak dengan sistem operasi yang lainnya. Mint memiliki stabilitas yang baik dibandingkan beberapa sistem operasi yang lain. Kelebihan Linux Mint yang pertama ada user friendly, yaitu tampilannya mudah dimengerti, terus menarik gitu kan. Baru yang kedua itu gratis dan open source. Terus yang ketiga dapat digunakan pada komputer yang berspesifikasi rendah. Contohnya Linux Mint ini bisa digunakan di komputer yang minimal 2 GB lah RAM-nya. Tapi kekurangan Linux Mint ini ada juga. Linux Mint memiliki kelemahan seperti terbatasnya untuk driver perangkat seperti printer maupun kartu grafis. Selain itu, aplikasi yang dapat berjalan di Linux tidak begitu banyak karena para pengembangnya jarang membuat programnya. Pada Linux Mint tidak terdapat device manager. Meskipun berbasis Ubuntu, Linux Mint ini memiliki banyak perbedaan, seperti adanya perbedaan rilis dalam penggunaan Ubuntu versi terbaru. Jika pengguna menginginkan teknologi terbaru atau desktop yang lebih menarik, Linux Mint lebih kalah daripada distro lainnya seperti Fedora. Perbedaan Linux Mint dan Ubuntu itu memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu seperti sama-sama berbasis Debian namun memiliki kode yang berbeda. Terus perbedaannya yang pertama dari user interface atau tampilannya. Linux Mint memiliki banyak user interface yang dapat digunakan seperti Cinnamon dan Mint. Linux Mint memiliki desktop environment yang dapat dipilih sehingga pengguna dapat menggunakan sesuai keinginannya. Sedangkan Ubuntu user interface yang berbasis GNOME yang menyediakan dalam 2D dan 3D dengan tampilan Unity. Ubuntu memiliki opsi pencarian online yang terdapat pada dashboard. 2. Aplikasi default. Ubuntu menawarkan aplikasi yang dapat diunduh dengan menggunakan internet.
aplikasi-aplikasi pada Ubuntu diunduh selama proses instalasi. Sedangkan Linux Mint menawarkan aplikasi bawaan secara default tersedia seperti kodek audio atau video, Flash, Java, Firefox, library Office, dan lainnya. Perbedaan yang ketiga adalah lisensi gratis. Linux Mint dan Ubuntu sama-sama dapat digunakan secara gratis, namun memiliki perbedaan pada dukungan dari profesional untuk pengguna. Linux Mint dapat digunakan sepenuhnya gratis karena menggunakan donasi dari sponsor dan pengguna. Hal ini memberikan manfaat pada pengguna untuk menggunakan Linux Mint lengkap dengan dukungan pada sistem operasinya. Sementara Ubuntu, pengguna harus membayar biaya tertentu jika menginginkan dukungan dari profesional. Terus yang keempat ada kecepatan performa. Linux Mint memiliki kelebihan yaitu ringan, sehingga memiliki performa yang cepat dan dapat digunakan pada banyak perangkat keras. Linux Mint dapat digunakan bahkan pada komputer dengan prosesor tunggal atau dual core. Kecepatan Ubuntu di bawah Linux Mint, namun bukan berarti jauh tertinggal dengan Linux Mint. Ubuntu hanya memiliki perbedaan sepersekian detik, terutama pada perangkat yang sudah di-upgrade. Baik, saya kembalikan ke moderator. Saya, Bella Amanda Putri, dengan NIM 072, akan menjelaskan tentang aplikasi yang diinstal di dalam Linux Mint. Saya menginstal aplikasi Blender, yaitu aplikasi Blender itu adalah software open source untuk mengolah grafis komputer secara 3 dimensi. Jadi kegunaan Blender yaitu diantaranya yang pertama membuat film animasi, yang kedua efek visual, yang ketiga model cetak 3D, yang keempat 3D interaktif, dan yang kelima permainan video. Bahkan permainan video juga ada loh dalam aplikasi Blender ini. Terus kelebihan-kelebihan dalam aplikasi Blender ini yaitu yang pertama gratis, bisa dipakai dan digunakan oleh siapa saja yang ingin memakai Blender ini. Yang kedua open source. Jadi maksud open source ini, Blender ini dapat dimodifikasi oleh penggunanya sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir fitur lengkap. Di Blender ini memiliki fitur yang cukup lengkap dibandingkan software animasi 3D yang serupa. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang aplikasi Blender ini. Terima kasih. Saya itu Kurnia, NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya install di Linux Mint, yaitu GitHub. GitHub merupakan aplikasi picture viewer yang akan menampilkan thumbnail dari gambar-gambar di dalam direktori. Pengguna dapat memiliki untuk melihat gambar tersebut dengan sangat detail, bahkan data non-visual juga bisa dilihat dengan detail. Selain dapat menampilkan, GitHub juga dapat melihat aksi seperti rotasi, konversi, dan lain sebagainya. Apabila diinginkan, GitHub juga dapat digunakan untuk membuat web album dan menulis gambar-gambar yang diinginkan di CD Writer. Kelebihan dari aplikasi ini, selain dari fitur-fitur yang datang bersamanya, adalah antarmuka penggunanya yang sangat baik dan kestabilan yang patut dipuji. Antarmuka penggunanya sederhana dan sangat mudah dipahami. Selain itu, GitHub juga dapat mengingat direktori terakhir yang dikunjungi, serta GitHub sangat baik dalam menangani gambar-gambar yang berukuran sangat besar dan memiliki dokumentasi yang lengkap. Itulah kira-kira pengertian dan kelebihan dari aplikasi GitHub. Sekian, terima kasih.
Saya Keisha Aulia dengan NIM 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya install di Linux Mint, yaitu VLC. VLC merupakan aplikasi multimedia player populer dan terkenal tangguh yang tersedia pada berbagai sistem operasi dan platform berbeda, mulai dari Windows, Mac, dan Linux. Juga tersedia untuk smartphone atau tablet berbasis Android dan iOS. Namun, mungkin banyak nih yang belum tahu, atau mungkin yang banyak pula yang sudah tahu bahwa VLC Player selain sebagai aplikasi multimedia player juga memiliki fungsi lain yang sudah terintegrasi di dalamnya. Dengan adanya fungsi tersebut, kamu bisa memanfaatkannya secara maksimal sehingga tidak perlu lagi memasang aplikasi pihak ketiga atau tambahan dalam menjalankan fungsi tertentu. VLC Media Player juga merupakan perangkat lunak pemutar beragam multimedia, baik itu video maupun audio. Juga dapat digunakan untuk memutar DVD, FCD maupun CD. Salah satu kelebihan dari VLC ini yaitu kelengkapan kode yang dimiliki. Kata lain yaitu VLC dapat memutar nyaris seluruh jenis berkas audio maupun video yang berbeda. VLC Media Player ini adalah program multimedia player yang sangat portable. Saya Abdul Hanif Akbar dengan NIM 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi web browser. Web browser adalah perangkat lunak yang memungkinkan kamu untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman website di internet. Kegunaannya adalah untuk mengarahkan pengguna pada alamat website yang ingin dituju. Adapun kelebihan-kelebihan dari web browser adalah: 1. Banyak fitur tambahan atau add-ons. Ibarat kepingan puzzle, add-ons ini bisa dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan user. 2. Bundle, cocok untuk membuka situs-situs multimedia. 3. Update-nya yang cukup mudah. Dan yang terakhir adalah sistem security yang cukup kuat. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Rizka Eka Putri dengan NIM 21097 akan menjelaskan aplikasi yang saya install di dalam Linux Mint, yaitu Sublime Text. Sublime Text sendiri itu merupakan aplikasi text editor yang sangat berguna untuk menulis serta membuka berbagai macam file. Sublime Text juga mendukung beberapa bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, C, C++, dan yang lain-lain. Keunggulan dalam Sublime Text ini yaitu tampilannya yang mudah dimengerti dan banyak diminati oleh seorang programmer. Ukuran yang ringan, juga penulisan sintaks yang secara terstruktur membuat Sublime Text itu sangat bermanfaat. Ini ada beberapa keunggulan dari Sublime Text. Yang pertama yaitu membuat struktur dan elemen HTML atau PHP dengan mudah. Jika ingin membuat struktur HTML, cukup dengan menuliskan HTML kemudian CTRL+, spasi, maka otomatis akan membentuk kerangka HTML. Begitu juga dengan PHP. Terus yang kedua, membuat komen lebih cepat. Jika Anda mengerjakan sebuah proyek bersama, komen merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan Sublime Text,
Anda hanya perlu menekan Ctrl plus garis miring, maka sebuah komen akan terbuat. Yang keempat ada memindahkan baris sintak dengan cepat. Dengan menggunakan Sublime Text, Anda bisa secara cepat memindahkan baris sintak. Anda tidak perlu lagi copy paste baris sintak lagi. Hal ini menghemat waktu. Terus yang kelima ada menggandakan baris sintak. Sublime Text dapat menggandakan baris sintak di baris tertentu dengan cepat, yaitu dengan cara tekan Ctrl plus Shift plus D. Jadi kesimpulannya di sini, aplikasi Sublime Text itu merupakan aplikasi yang banyak digunakan karena fiturnya yang menarik. Kita bisa menuliskan kode program dan mengubah file dalam bentuk apapun dengan sangat mudah dan cepat. Sublime Text juga akan sangat mempermudah menyelesaikan pekerjaan Anda. Selain itu, kita nggak perlu khawatir untuk memperbaiki tulisan-tulisan yang sangat banyak, karena banyak fitur yang tersedia untuk memudahkan kita memperbaikinya. Berbagai fitur juga merupakan buatan atau dukungan penuh dari komunitas yang sangat banyak. Berbagai bahasa pemrograman juga bisa dimaksimalkan dengan menggunakan Sublime Text. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya Sri Sutriani dengan NIM 166. Saya di sini akan menjelaskan aplikasi yang saya install pada Linux Mint, yaitu aplikasi GIMP. GIMP adalah perangkat lunak untuk manipulasi grafik berbasis raster. GIMP adalah aplikasi sumber terbuka untuk mengolah grafis bitmap. GIMP dapat dimanfaatkan untuk membuat grafik dan logo, mengubah resolusi dan memotong foto, mengubah warna, menggabungkan berbagai macam gambar, atau mengkonversi berbagai macam jenis berkas gambar. GIMP berjalan pada desktop GNOME dan dirilis dengan lisensi GNU, yaitu General Public License. Nah, di sini ada kelebihan GIMP. Yang pertama, aplikasinya ringan dan bisa digunakan di komputer yang menggunakan spesifikasi rendah sampai minimum sekalipun. Yang kedua, ada support pada sistem operasi Windows, Linux, dan Mac OS. Kemudian di sini ada bisa menampilkan file gambar ataupun foto dari berbagai macam format file. Kemudian bisa mengedit layar teks lebih mudah. Dan di sini ada kekurangan dari aplikasi GIMP, yaitu hanya mendukung 8 bit per channel. Lalu masih sedikit plugin yang tersedia dan filter atau efek yang ditawarkan masih kurang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini saja presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih oleh rekan-rekan kelompok 2 yang telah menjelaskan materi tentang Linux Mint ini dengan baik. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang salah, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.